yang diperkenankan untuk membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Menurut pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah yang pertama, keterangan terdakwa, kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli yang berupa surat, dan yang kelima petunjuk. Sementara itu, barang bukti adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, yang kemudian barang tersebut disita oleh penyidik sebagai barang bukti pengadilan atau objek material untuk memperkuat alat bukti. Menurut pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai peristiwa pidana yang telah ia dengar, ia alami, serta ia lihat sendiri, beserta dengan alasan dari pengetahuannya tersebut. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Akan tetapi, menurut pasal 168 KUHP, ada beberapa pihak yang tidak dapat dijadikan saksi. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya yang C adalah isi dan nilai keterangan seorang saksi. Keterangan saksi. Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi itu tidak boleh merupakan keterangan yang dia dapat dari orang lain. Maka keterangan itu dianggap bukan merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya ada syarat sah-sahnya keterangan saksi. Nah, dalam keterangan saksi sebagai alat bukti itu diperlukan dua syarat. Pertama ada syarat formil. Jadi syarat formil itu terdiri dari yang pertama, saksi dengan janji atau sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing harus memberikan keterangan sebenarnya. Nah, yang kedua itu apabila terdapat keterangan saksi tanpa sumpah yang sama, itu tidak bisa disebutkan menjadi alat bukti. Tetapi jika keterangan tersebut sama dengan saksi atau sumpah, maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah. Nah, yang terakhir, dihindari adanya keterangan satu orang saksi saja, karena aspek ini tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan hal yang didakwakan kepadanya. Nah, yang kedua itu ada syarat material. Kesimpulan dari syarat material terdapat dalam pasal 1 angka 27, junto pasal 185 ayat 1 KUHP. Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan hal yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri, dan dinyatakan dengan alasan yang sebenarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterangan ahli. Seseorang dapat disebut sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, pengalaman, kemampuan, latihan, ataupun pendidikan yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli yang berkaitan dengan keterangan yang diberikannya. Menurut pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan itu dapat juga sudah diberikan sewaktu pemeriksaan oleh penyidik ataupun penuntut umum, dan dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut penjelasan pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli dapat dibedakan menjadi yang pertama, keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan ahli. Yang kedua, keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan. Yang ketiga, alat bukti keterangan atau keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan disebut dengan visum et repertum. Yang keempat, alat bukti keterangan atau keterangan ahli yang didapat dari dalam sidang pengadilan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan sidang. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang terdapat pada alat bukti keterangan saksi. Memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas atau fresh bewijsrecht, hakim bebas menilai dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Tidak ada satu keharusan bagi seorang hakim untuk menerima kebenaran diberikan oleh keterangan ahli. Akan tetapi, dalam mempergunakan wewenangnya, yaitu dapat melakukan pembebasan dalam pemeriksaan pembuktian, hakim harus melakukan tanggung jawabnya dengan bersungguh-sungguh agar terciptanya keadilan dan terwujudnya kepastian hukum. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya tidak menyangkut kepada pokok perkara pidana yang diperiksa, akan tetapi hanya menjadi suatu penjelasan terhadap suatu hal atau keadaan yang belum jelas. Misalnya, apakah suatu korban itu dibunuhnya dengan cara dicekik ataukah diracun. Kemudian
siapa pelaku dalam perkara pidana tersebut tidak dapat dibuktikan oleh keterangan ahli. Alat kekuatan pembuktian ahli terbagi dua, yaitu alat kekuatan pembuktian ahli berupa dokumen atau visum atau ad repertum. Kemudian ada alat kekuatan pembuktian ahli secara lisan. Bagi seorang yang menolak menjadi seorang keterangan ahli dapat dipidana sesuai dengan pasal 224 KUHP. Alat bukti surat. Alat bukti surat menurut pengertian subjek nomor 39. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Yang kedua, bentuk-bentuk surat. Berdasarkan pasal 187 ayat 1 huruf C KUHP terbagi menjadi dua, surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kedua penjelasan tersebut dijabarkan menjadi tiga kategori. Yang pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh jabatan. Ada dua macam surat resmi menurut pasal 187 KUHP huruf A, B, dan C. Yang pertama ada akte arbitrage. Akte arbitrage adalah akte yang dibuat oleh pejabat umum. Contohnya, keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik. Yang kedua, ada akte partage. Akte partage adalah akte yang dibuat di hadapan pejabat umum. Contohnya, surat jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, ataupun keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan ini diperluas dalam pasal 26A UU nomor 20 tahun 2001. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan terdakwa telah diatur dalam pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat 4 ayat. Ayat pertama, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat kedua, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dilaporkan kepadanya. Ayat ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan oleh terhadap dirinya sendiri. Ayat keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal 189 ayat 1 dan 2 KUHP membagi keterangan terdakwa menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keterangan yang diberikan di luar pengadilan. Biasanya diberikan di depan penyidik dan dapat digunakan untuk menemukan bukti dalam sidang pengadilan. Dengan syarat yang pertama harus mengenai yang didakwakan kepadanya, dan yang kedua keterangan yang diberikan di dalam sidang pengadilan berisi keterangan terdakwa mengenai apa yang ia lihat, apa yang terbuat, dan apa yang ia alami sendiri. Audio Jungle.